nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan anugerah nikmat Allah yang begitu banyak. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka menjalankan tugas utama kehidupan, yaitu beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di saat ini kita masih bisa menyisihkan waktu di tengah kesibukan aktivitas masing-masing untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui bahwa iman dan takwa maknanya adalah mengikuti tuntunan ajaran Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa saksikan pada zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang agnia, bahkan itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Ini tentang kisah Qarun. Qarun itu masuk kaum Nabi Musa. Bahkan Qarun itu pengikut setia Nabi Musa. Itu Qarun. Fabagha alaihim, tetapi Qarun itu berlaku zalim. Wa atainahu minal kunuji, dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianugerahi perbendaharaan harta. Ma inna mafatihahu, kunci-kunci hartanya itu la tanu'u bil usbati ulul quwwah, sangat berat meskipun diangkat oleh mereka yang punya kekuatan, yang besar-besar ototnya. Idz qala lahu qaumuhu, ingat ketika kaumnya itu mengatakan kepada Qarun, la tafrah, engkau jangan merasa bangga, engkau jangan merasa hebat. Innallaha la yuhibbul farihin, karena Allah itu tidak menyukai kepada orang-orang yang membanggakan diri. Ini termasuk yang menyebabkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditutup, keberkahan tidak dibukakan, atau keberkahan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika para agnia itu bakhil, yang mampu itu kikir. Qarun itu merasa hebat setelah sukses bisnis investasi di sana sini. Dia memberikan permodalan untuk pembangunan infrastruktur di segala bidang, ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia dicela. Karena apa? Kerakusannya. Dia tidak mempedulikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan membanggakan diri seolah-olah apa yang diraihnya sekarang itu adalah hasil kerja kerasnya. Padahal semua itu kan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita sudah mengetahui kisah
Sa'labah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu dia sedang dalam kefakiran, dalam hidup kesederhanaan, rajin beribadah, tidak pernah tinggal salat berjamaah, tapi beberapa kali dia memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dianugerahi harta, maka Rasulullah mendoakan, dan betul akhirnya Sa'labah itu usahanya berkembang, ternak-ternaknya beranak pinak banyak. Apa yang terjadi? Sa'labah yang tadinya rutin salat berjamaah, dia meninggalkan jamaah, bahkan hatta untuk salat Jumat saja dia sampai tidak sempat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya untuk memberitahukan kepada Sa'labah, memperingatkan Sa'labah akan kewajiban infak dan sedekah. Maka apa yang dikatakan oleh Sa'labah? Bahwa harta yang dimilikinya itu adalah hasil kerja kerasnya, keuletannya, kemampuan di dalam dia berusaha. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi penyebab barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan. Kenapa kita harus berbagi dalam hal harta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, berbagi itu bisa mendatangkan keberkahan. Rasulullah menyatakan, dawu mardokum bisedaqah. Sedekah yang kita keluarkan itu bahkan bisa jadi obat untuk penyakit yang kita derita. Dawu mardokum bisedaqah, obati diri kalian, penyakit kalian dengan bersedekah. Tentu kita secara logika, apa hubungannya sedekah dengan penyakit yang diderita? Dan padahal kalau kita balik lagi berpikir, ketika dokter mengobati penyakit kita itu juga kan banyak yang tidak logis. Ditanya sakit apa yang dirasakan, kita bilang kita lagi sakit kepala. Nah, terus dokter itu menyuruh kita berbaring. Dokter itu mengeluarkan jarum suntik. Yang disuntik itu kepala yang sakit atau apa? Itu kan tidak logis juga, karena yang dirasakan di kepala, yang disuntik bukan kepala. Ya artinya apa? Itu juga tidak logis. Adakah di antara kita protes? Tentu tidak, karena kita sudah yakin bahwa dokter itu mengetahui ilmunya. Ya begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh tuntunan ajaran Islam. Apa yang kita tidak pahami, mungkin karena pengetahuan tidak sampai di situ. Rasulullah mengatakan, dawu mardokum bisedaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Bisa jadi karena sedekah yang kita berikan kepada orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu tentu dia akan berterima kasih, dia akan mengucapkan doa-doa, harapan-harapan baik untuk orang yang memberi sedekah. Allah mengabulkan doa-doanya. Oleh karena itu, ketika Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi iman dan takwa itu kunci Allah membukakan keberkahan. Mari kita perhatikan di lingkungan sekitar kita. Ya, banyak yang merasakan kesulitan,
Karena dunia usaha kita sekarang kan mengalami penurunan. Banyak di antara saudara-saudara kita sekarang yang hidupnya berubah, yang tadinya serba mudah sekarang serba sulit. Seandainya yang mampu itu bisa berbagi, maka akan menjadi keberkahan. Kalau yang mampunya tidak peduli, jangan harap keberkahan itu ada. Yang terjadi adalah kesenjangan, saling iri, saling hasud, saling dengki. Yaitu yang memang bisa terjadi. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa menjadi pembuka keberkahan. Diingatkan lagi kita tentang kisah ahli ibadah. Tetapi di akhir hayatnya hanya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia merasa kesulitan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabat untuk mencari tahu penyebab sangat sulit ya, untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya diketahui bahwa itu pernah ya, melakukan suatu perbuatan yang menyinggung hati ibunya. Ketika ditemui ibunya menceritakan bahwa anaknya itu dulu setelah dia pulang berusaha selalu berbagi kepada ibunya sebelum ke rumahnya, tapi beberapa saat ibunya nunggu Alqamah tak kunjung datang. Akhirnya ada yang memberitakan bahwa Alqamah itu dipengaruhi oleh istrinya, sehingga dia terpengaruh dan biasanya berbagi ke orang tuanya, dia tidak berbagi lagi. Ya disampaikan oleh Rasulullah SAW, udah kalau ibunya tidak memaafkan ya, untuk Alqamah sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid, maka kalimat thayyibah maka dipersiapkanlah ya, oleh Rasulullah suruh para sahabatnya untuk membakar Alqamah. Dan berita itu dikabarkan ke ibunya. Hati ibu siapa yang rela tega ya, ketika meskipun dalam keadaan seperti apapun anaknya itu menghadapi kesulitan, ibunya datang, ibunya memberikan permaafan, dan Alqamah dengan mudahnya mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Bahwa keberkahan itu dari semua lapisan ya, bahkan apabila amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, dulu orang-orang tua kita suka bilang ketika ada sebuah kemaksiatan maka 40 rumah ke depan, katanya 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kanan, ke kiri. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa saking ya, harus berhati-hati ketika melakukan kemaksiatan. Ketika kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka jangan harap keberkahan itu diturunkan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan tuntunan ajaran Islam ini dalam rangka untuk ya, menuntun kita agar hidup kita ada dalam keberkahan. Oleh karena itu kalimat yang digunakan dalam Quran surat Al-A'raf 96 ini adalah walakin kadzabu. Jadi kadzabu itu bukan membuat kebohongan, bukan,
tapi membohongkan itu artinya menolak bahwa kita lebih tahu. Walakin kadzabu, kita meninggalkan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka siksa Allah. Padahal keberkahan itu bisa kita saksikan ya. Rasulullah SAW itu tinggal di Madinah, Rasulullah tinggal di Mekah. Bagaimana keberkahan diturunkan oleh Allah di kedua tanah suci itu ya. Apa sih yang bisa ditanam di sana? Kita juga tidak mendapatkan industri ya, di dua kota itu. Tapi kenapa kemakmuran di kota itu luar biasa? Allah memberkati kedua kota itu karena semua yang datang ya, tidak ada orang niatan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya, mereka berniat untuk beribadah, mereka berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menjadi bukti. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kehadirat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam bimbingan hidayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita. Allah mengampuni segala hilaf dan dosa kita, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan akhir hayat kita ada dalam husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.